Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, di belakang saya ada bahan bonsai untuk ID sancang ya. Bahan ini dulu awal proses saya lakukan stek. Nah, dengan teknik seperti apa kita cari aman untuk stek, di video saya sebelumnya sudah saya berbagi untuk teman-teman. Nanti untuk teknik stek dan media tanamnya apa bisa simak teman-teman di bawah deskripsi ya. Oke, kali ini saya mau cek untuk proses tahap lanjutan untuk bahan bonsai sancang ini. Kita langsung saja ya, tidak usah panjang lebar, untuk cek bahan yang sudah saya lakukan penanaman di lahan ground. Dan penanaman di lahan groundnya pun sudah saya ambil videonya ya untuk teman-teman. Nanti bisa simak di bawah deskripsi, keseluruhannya saya lampirkan linknya. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita cek nanti seperti apa saya mau melakukan proses tahap lanjutan membuat bahan bonsai sancang dari nol. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, oke teman-teman, ini dia ya untuk ini dari sejempol kaki. Saya lakukan dulu, awal saya lakukan stek. Sudah ditanam di lahan ground ini kurang lebih sekitar 5 bulan, dan sudah saya lakukan beberapa untuk seleksi akar. Ini untuk pembesaran akar sudah sepertinya sudah maksimal ya. Untuk keproporsian jumlah akar yang saya sisakan ada 5, sudah seimbang dengan besar batang. Saya akan melakukan proses untuk nanti akan saya lakukan untuk potong ya di sini. Oke, coba kita lihat untuk cek akarnya dari sebelah sana ya. Oke, ini dia akarnya dari sebelah ini ya. Saya mau melakukan proses tahap lanjutan ini untuk pemotongan di sini ya. Kemarin saya juga sudah berbagi tip bagaimana cara cangkok bahan bonsai sancang agar akarnya keliling. Juga saya sudah update untuk teman-teman tekniknya seperti apa. Untuk cabang yang di sini kemarin saya manfaatkan, sudah saya cangkok ya untuk los pucuknya di sini. Kemarin sudah saya panen. Di sini saatnya saya untuk melakukan untuk pemotongan. Nanti ini jadinya bugil ya kalau dibesarkan lagi. Oke, seperti apa nanti, mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi dan memberi motivasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya ya.
Oke, halo sedulur bonsai, selesai kali ini ya. Sudah saya lakukan untuk pemotongan cabang utama yang ke atas. Setelah itu saya bersihkan pakai karter biar lebih halus untuk bekas tulang, bekas potongannya. Tentunya kalau gergaji kasar ya, jadi dirapikan lagi pakai karter. Terus tadi sudah saya kasih salep kambium. Saya tidak banyak mengurangi untuk akar serabut karena apa? Biar untuk membantu mempercepat pembesaran untuk cabang yang nanti saya inginkan. Mungkin ini nanti untuk terusan ke atas dan ini untuk yang cabang pertama ya. Nah, ini sudah saya lakukan untuk penimbunan pakai media tanam yang baru full pasir ladu kali. Terus tadi sebelum saya lakukan penimbunan, saya siram pakai pupuk cair, yaitu di video saya sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk teman-teman membuat pupuk cair dengan biaya yang irit, pakai bekas kotoran sapi yang keras ataupun baru bisa juga, direndam pakai air dalam tong, nanti airnya yang kita manfaatkan. Saya sudah berbagi juga untuk teman-teman teknik membuatnya bagaimana, nanti bisa simak teman-teman di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya juga, ataupun nanti teman-teman bisa komen atau nanti bisa info lewat WA, nanti di bawah deskripsi saya lampirkan WA saya. Dan satu lagi teman-teman, ini saya mempunyai tip untuk mempercepat pembesaran kedua cabang yang nanti saya inginkan. Ini anak cabang saya buangi semua, full nyampe atas, tapi los pucuknya tetap masih ya. Nah, terlihat nanti di sini saya kasih pemancang dua, yang satu buat menarik untuk cabang pertama ini saya ikat di sini, tetap ya untuk pengaman saya pakai plastik seadanya ini untuk batang ini agar tidak terluka sama pemancang. Ini stang pertama sudah saya bikin gerakan, tapi tidak lurus ke atas ya, agak menyerong. Terus untuk yang nanti terusan ke atas ini nanti biar cepat tumbuh besar ya, memang saya tarik sedikit, tapi pada ujungnya saya luruskan ke atas seperti ini. Saya ikat pakai sederhana, saya pakai tali rapiah lurus ya. Kalau kita lihat sedikit agak jauh terlihat ya, untuk terusan yang mahkota ke atas lebih tinggi biar cepat untuk mengejar pembesaran batangnya. Terus cabang yang kedua di bawahnya agak sedikit miring sedikit posisinya. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Pemberian aluminium foil ini mempercepat untuk penutupan luka. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman kapan kita waktunya nanti untuk pemotongan akar dominan, membuat anak cabang akar. Mungkin saya akan menunggu dulu ya, biar kambium ini nanti jalan kira-kira 15 ataupun 20%, yang penting sudah menutup ya, kira-kira tersisa segitu 75% sedikit menutup. Nanti akan saya lakukan pemotongan akar sekaligus membuat anak cabang akar, dan nanti saya akan melakukan pemilihan pemotongan akar dominan yang besar nanti ke sini, yang ke sini ya, yang ke kanan karena cabang pertama nanti sini. Oke, akan saya tunjukkan untuk teman-teman, sangat bermanfaat sekali aluminium foil ini untuk mempercepat penutupan luka. Ya, di sini sudah ada ya. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu saya sudah ambil live streamingnya juga untuk teman-teman pas pemberian aluminium foil ini. Nah, terlihat ya, cepat sekali ya untuk penutupan lukanya. Nah, itu pertama mempercepat kambium jalan, yang kedua aman ya, tulang tengah tanpa terkena jamur. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Ini aluminium foil ini kalau orang Jawa menyebutnya tambal panci ya. Ya oke sedulurku semua, cukup sekian dulu ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya.
Dan mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu mengikuti di channel saya ucapkan terima kasih ya banyak-banyaknya. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin baru yang komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Oke, cukup sekian dulu. Nantikan terus untuk update bahan bonsai sancang budidaya dari stek ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.